Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi terutama kepada yang saya sayangi para siswa yang hari ini ikut dalam Kemenku Mengajar. Senang saya bisa bertemu dengan Anda semuanya, kalian semuanya, anak-anak. Dan ini merupakan suatu kesempatan yang luar biasa karena biasanya saya mengajar di kelas dan kita bisa bercanda, kita bisa bersapa, kita bisa bicara mengenai masing-masing, saya bisa berinteraksi. Apa kabar kalian? Semuanya, moga-moga semuanya baik. Ya, hari ini saya akan mengajar dalam virtual. Mungkin kalian udah 6 bulan ini belajar melalui Zoom atau video, jadi saya akan coba sebaik mungkin ya supaya kita bisa berinteraksi meskipun mungkin tidak terlalu bisa secara langsung seperti waktu kita mengajar di kelas. Kalau ditanya Ibu Menteri Keuangan itu mengelola keuangan negara. Keuangan negara namanya uang mungkin sama, uang di rumah, uang saku kalian, atau uang di sekolah kalau kalian di kelas sebagai bendahara kelas mungkin juga memiliki mengumpulkan iuran dari teman-teman dan kemudian kita jadikan sebagai suatu uang bersama. Uang negara kira-kira juga sama, kita mengumpulkan semua keuangan dari para pembayar pajak yang menjadi wajib pajak di Indonesia, atau kita mengumpulkan dari sisi bea masuk, bea dan cukai, kita bisa masuk dari juga pengumpulan yang berasal dari kekayaannya Indonesia. Indonesia negara yang kaya, kita punya pertambangan dari mulai tambang batu bara, tambang minyak, kita memiliki tambang emas. Itu setiap kali dia ditambang, dia memiliki kewajiban untuk membayar bagi hasil kepada pemerintah, royalti maupun pajak. Nah, uang-uang inilah yang kemudian dikumpulkan menjadi pendapatan negara yang kemudian dipakai untuk mendanai seluruh kegiatan kita bernegara. Kegiatannya itu yang disebut belanja-belanja negara. Jadi kita sekarang harus mencoba untuk menjelaskan bagaimana pendapatan negara dikumpulkan dan belanja negara akan dilakukan. Namun sebelumnya ya anak-anak sekalian, kan karena kita ini sekarang nggak bertemu di kelas, kita bertemunya secara virtual. Itu berarti karena ada penyebabnya. Kenapa dong waktu itu Ibu Menteri Keuangan bisa ketemu di kelas, sekarang kok ketemunya virtual? Karena kita sedang menghadapi musuh bersama, namanya pandemi COVID. Sekarang dari anak TK sekarang sudah tahu mengenai COVID. COVID adalah virus yang bisa menyerang siapa saja. Dia tidak mengenal umur. Bisa kalau di negara-negara lain itu ada presiden Brasilia terkena COVID, Perdana Menteri Inggris terkena COVID, Presiden Amerika terkena COVID, sampai masyarakat biasa, semua bisa, sampai murid-murid pun bisa. Jadi kita semua di seluruh dunia, dimanapun kalian berada, kalian jangan lupa ya untuk menjalankan protokol kesehatan. Pakai masker kalau ketemu teman. Bahkan kalau ketemu saudara yang di luar dari yang di rumah sendiri. Jaga jarak. Kalau bicara sama teman, meskipun kita udah kangen nih 9 bulan nggak ketemu, tetap jaga jarak. Dan sering mencuci tangan. Kalau kalian habis bermain, habis bertemu, atau habis melakukan aktivitas. 3M itu ya. Pakai masker, apalagi kalau kalian sedang bertemu dengan siapa saja, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan. Sekarang saya masuk lagi ke APBN tadi. Kalau Menteri Keuangan mengelola keuangan negara tadi, yang mengumpulkan seluruh pendapatan negara, terus nanti dipakai untuk belanja. Belanjanya itu apa? Macam-macam. Jadi, wah, slide-nya agak tertinggal ya, nggak apa-apa deh. Ini yang tadi saya bilang. Saya ingatkan, walaupun kita ketemu, jangan lupa kita menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Sekarang Ibu masuk kepada APBN. Kalau kita bicara tentang anggaran pendapatan belanja, tadi sudah mengumpulkan dari seluruh pajak-pajak yang diterima. Jadi kalau orang bekerja
sebagian dari pendapatannya itu dipakai untuk membayar pajak. Kalau ada perusahaan itu dia kemudian bekerja dan menghasilkan keuntungan, dia sebagian dari keuntungan itu diserahkan ke negara. Seperti tadi, Indonesia negara yang kaya sumber daya alam, halaman 8 dulu, maka nanti kita akan lihat bahwa seluruh pendapatan negara yang berasal dari tadi kekayaan negara, yang apakah batu bara, minyak, gas, itu emas, aluminium, nikel, itu semuanya kalau ditambang, dia membayar sebagian dalam bentuk pajak maupun royalti. Jadi pendapatan negara itu kita kumpulkan semua, bahkan juga dalam bentuk umpamanya kalau ada rumah sakit itu dia menjadi BLU, dia punya pendapatan, dia dikumpulkan untuk dipakai sendiri pun itu dicatat di dalam pendapatan negara. Kalau ada sekolahan, dalam hal ini kayak universitas, dia mendapatkan biaya SPP sekolah, itu juga dikumpulkan, dia dicatat di dalam pendapatan negara. Tidak diserahkan ke Ibu Menteri Keuangan, tapi tetap dicatat. Itu ya pendapatan negara. Kalau sudah dikumpulkan dananya banyak dari masyarakat, itu dipakai untuk apa? Untuk belanja. Sama seperti di rumah kalian. Kalau orang tua kalian bekerja, pendapatannya itu dipakai untuk belanja kebutuhan rumah. Ada yang untuk bayar listrik, untuk kalian setiap hari makan, minum, membayar kuota internet. Kalau sekarang kuota internet dibayar oleh pemerintah. Nah, pemerintah juga membayar seluruh belanja negara. Apa itu belanja negara? Para pegawainya, para polisi, para TNI, para pegawai negeri di pusat daerah, guru-guru kalian yang ada sekolah negeri atau sekolah swasta yang mendapatkan tunjangan profesi guru. Kalau kalian di madrasah juga kalian mendapatkan bagian dari belanja negara itu. Ada juga belanja dalam bentuk barang. Apa itu belanja barang? Umpamanya kalau di sekolah alat-alat untuk kalian bereksperimen, atau kalau dalam hal ini belanja dalam bentuk buku, belanja untuk perjalanan, itu masuk di dalam belanja barang. Kemudian ada belanja modal, ini yang sering diomongin. Kalau kalian sekarang lihat jalan tol antar kota, kalau kalian lihat kadang ini kenapa satelit, kenapa kita bisa koneksi dengan kota-kota yang lain atau pulau-pulau yang lain, karena adanya internet, itu karena ada satelit, satelitnya dibayar pakai belanja negara. Kalau kalian ada listrik, sebagian dari listrik ini yang kalian nikmati adalah karena ada subsidi dari pemerintah. Jadi belanja negara itu begitu banyak. Ada yang sifatnya adalah untuk gaji, ada yang sifatnya untuk kegiatan sehari-hari, ada yang sifatnya adalah untuk membangun. Sama seperti di rumah kita. Kalau orang tua punya pendapatan, ada sebagian adalah untuk makan sehari-hari, itu kayak belanja barang, kemudian ditabung untuk kalian ke depan, atau untuk membangun rumah, membeli mobil atau motor, itu adalah belanja modal. Jadi mengelola keuangan negara ada miripnya dengan belanja mengelola keuangan dari rumah tangga. Nah, siapa yang melakukan berbagai kegiatan itu? Kalau untuk pajak, kita punya yang disebut Direktorat Jenderal Pajak. Ini adalah salah satu unit di Kementerian Keuangan yang dia memiliki kewenangan karena diberikan oleh kewenangan negara untuk memungut pajak. Kalian mungkin nanya, Bu, wong kita udah kerja kok, kenapa kok kita menyerahkan uang ke negara? Karena itu diatur undang-undang. Ini untuk mengurus Republik Indonesia bersama. Nah, teman-teman kita yang di Direktorat Jenderal Pajak mengumpulkan pajak itu tadi dari mulai minyak dan gas atau hasil tambang lainnya, atau barang-barang kegiatan ekonomi lainnya, serta juga kalau ada barang-barang mewah. Kalau ada barang yang dikategorikan barang mewah, dia membayar pajak pertambahan nilai barang mewah. Termasuk yang terakhir ada materai.
Kalau kita lihat bea dan cukai, yang mungkin kalian lihat kalau naik pesawat di airport, ada orang pakai baju biru tua, tulisannya bea dan cukai, itu adalah bagian dari Kementerian Keuangan. Mereka tidak hanya mengumpulkan uang dari sisi cukai rokok dalam hal ini, atau dalam hal ini cukai hasil yang lain seperti minuman beralkohol, namun juga menjaga daerah perbatasan kita dari para penyelundup. Memangnya ada Bu yang menyelundup? Oh banyak. Ada yang menyelundupkan apa yang disebut barang-barang berbahaya untuk kesehatan, narkoba, itu masuk ke Indonesia atau barang-barang yang lain. Jadi bea dan cukai menjaga perbatasan kita dan sekaligus mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk itu tadi, bea masuk dan cukai. Dan tadi yang saya sebutkan untuk royalti. Kalau kita sudah punya pendapatan negara yang dikumpulkan oleh Ditjen Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kalau yang untuk royalti hasil tambang itu dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, maka belanjanya kemudian diberikan kepada seluruh kementerian dan lembaga. Kalau Ibu dulu mengajar kalian, biasanya ada, ayo kita coba sekarang pura-pura menjadi role playing. Pura-pura ada yang jadi Menteri Keuangan, ada yang jadi Menteri PU, yang bangun jalan, ada yang Menteri Pendidikan, yang nanti kalian akan dengarkan. Dan juga ada yang jadi Menteri Kesehatan, ada yang menjadi Panglima TNI, semuanya itu mendapatkan anggaran dari pemerintah untuk bisa menjalankan Indonesia. Jadi tujuannya apa Ibu? Ya seluruh belanja-belanja ini adalah untuk membangun Indonesia. Upamanya belanja di bidang pendidikan. Kalian akan mendapatkan belanja pendidikan dari mulai gaji gurunya, dari biaya operasi sekolah kalian, dari mulai biaya sekarang kuota internet untuk murid, untuk guru, itu semuanya adalah supaya kalian menjadi generasi yang lebih baik ke depan. Punya ilmu, belajar, selalu belajar dari kelas, belajar dari buku, dan belajar dari seluruh penugasan yang diberikan oleh guru kalian. Ini yang menyebabkan kalian akan menjadi anak-anak yang besar, pintar, nanti punya kemampuan berpikir untuk mengurus diri kalian sendiri dan mengurus Indonesia. Nah, kalau kita lihat kemudian ke daerah, kalian kan tinggal di masing-masing tempat kalian tinggal. Itu pasti ada Bapak RT, RW, ada lurah, gitu ya. Kalau kalian di desa ada tempat desa, ada kemudian Pak Bupati, ada Pak Camat, ada Bupati, ada Pak Wali Kota. Mereka itu kegiatannya para bupati, wali kota, kecamatan, lurah, atau sampai desa itu juga dibiayai oleh APBN kita melalui transfer. Jadi Menteri Keuangan tiap bulan mentransfer ke daerah. Dana itu dipakai untuk daerah bekerja. Terus Ibu buat apa sih Bu mentransfer ke daerah ini? Supaya mereka melayani masyarakat. Mulai dari menjaga supaya kebersihan, bagaimana keamanan setempat, bagaimana kalau kalian ada yang lahir kemudian harus meregister mendapatkan yang disebut surat keterangan untuk kelahiran, nomor penduduk, itu semuanya adalah masyarakat dilayani oleh pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dibayar melalui anggaran pendapatan negara tadi, yaitu untuk melalui transfer daerah ini. Nah, kalau keuangan negara banyak sekali fungsinya, ini tujuannya untuk apa sih? Ya untuk menjaga negara kita ini. Jadi kalau kalian bilang, Bu, apakah kok kita harus bayar pajak? Ya itu untuk menjaga Indonesia sendiri, untuk kembali lagi ke masyarakat. Kenapa kok kita baru minum, kita beli minuman, ada itu pajaknya, PPN-nya. Atau kalau kalian dalam hal ini bekerja, orang tuanya mereka membayar pajak. Itu semuanya bukannya karena negara mau menyusahkan orang tua, tapi itu uang dikumpulkan untuk tadi, membuat Indonesia bisa jalan lagi. Kenapa Indonesia? Ya karena Indonesia itu
negara yang punya cita-cita, sama seperti kalian punya cita-cita. Kalau di kelas saya pasti akan bertanya ke kalian, coba siapa namanya, kamu punya cita-cita pengen jadi apa? Kalau ibu ingat banget waktu itu, sebagian besar kalian cita-citanya pengen jadi polisi, ada yang kepengen jadi guru, ada yang pengen jadi dokter, ada yang kepengen, nggak ada yang, aku belum pernah dengar ada yang kepengen jadi menteri keuangan gitu, belum pernah dengar sih. Moga-moga nanti kalau aku tanya ada juga yang kepengen jadi menteri keuangan. Ada pengen jadi astronot, ada yang pengen jadi YouTuber kali ya. Dan semuanya itu adalah cita-cita pasti harus diupayakan. Kalian untuk mencapai cita-cita harus diupayakan. Nah, Indonesia untuk mencapai cita-cita ini jadi harus diupayakan. Apa itu diupayakan? Ya kita harus membangun tadi, mulai membangun jalan, membangun listrik. Jadi kalau kita lihat hasil dari APBN itu ada untuk pendidikan kalian, untuk membangun berbagai jalan supaya banyak masyarakat Indonesia bisa bergerak dari satu kota ke kota lain, dari tempat kerja sampai ke rumah, bisa melalui jalan, kereta api, bandara, melalui laut. Itu semuanya tujuannya supaya masyarakat bisa memiliki kemajuan, aktivitas, produktif. Mereka bisa menjalankan seluruh kegiatannya. Itu butuh infrastruktur. Pendidikan menjadi penting. Bagaimana membuat kalian menjadi anak-anak yang pintar. Tadi sekarang gara-gara COVID kita semuanya harus tinggal di rumah, tapi kita tetap belajar seperti saat ini kalian belajar. Maka kita menggunakan informasi teknologi, telekomunikasi kita harus dibangun, maka satelit harus diadakan, kemudian koneksinya bisa jalan supaya walaupun ibu guru tidak, bapak guru tidak ketemu kalian, kita bisa tetap belajar. Ini semuanya menggunakan infrastruktur yang dibiayai oleh negara. Kemudian karena Indonesia jumlahnya begitu banyak, kita harus menjaga supaya ketahanan pangan ada. Kalau kalian di rumah tiap hari, di meja kalian ada makanan, itu semuanya dibutuhkan upaya untuk sampai mencapai di meja kalian. Kalau kalian makan nasi, berarti itu beras dari padi, padi itu dari pertanian, maka kita harus mengurus pertanian kita. Kalau kalian ada makanan lauk pauknya, entah itu ikan, entah itu adalah ayam, entah itu tahu atau tempe, itu semuanya harus ada ketahanan pangannya. Karena Indonesia negara yang sangat besar. Jadi salah satu prioritas belanja negara itu menjaga agar Indonesia punya ketahanan pangan. Dan yang paling penting, Indonesia punya manusia-manusia yang harus makin pintar, seperti kalian ini. Jadi, belajar meskipun dalam situasi tantangan yang luar biasa. Kita memberikan pendidikan, anak-anak semuanya diberikan imunisasi supaya tidak terkena penyakit. Supaya kalian bisa menjadi orang-orang nanti yang besar, lebih pinter dari orang tua kalian, lebih pinter dari generasi sekarang sehingga Indonesia makin maju. Nah, ini semuanya adalah tugas untuk menggunakan APBN secara baik. APBN ini adalah uang kita, namanya uang rakyat Indonesia, maka harus dipertanggungjawabkan. Gimana caranya mempertanggungjawabkan? Ya setiap pendapatan dicatat. Kalau di kelas kalian ada nggak yang namanya bendahara negara? Dapat siapa yang memberikan sumbangan hari ini dicatat, namanya si A, katakanlah Ami. Ami hari ini memasukkan Rp1.000, itu dicatat. Nanti ada lagi namanya siapa si B, Budi kemudian catat membayar 1.000 perak, dicatat semua. Terus bendahara negara juga mencatat ini pengeluarannya untuk apa? Katakanlah untuk kegiatan bersama anak-anak atau kata masya atau kegiatan sosial, dicatat semua. APBN juga sama.
Menteri Keuangan bersama seluruh menteri-menteri yang lain, dia harus mencatat berapa pengeluaran APBN untuk membangun jalan. Menteri PU harus mencatat itu, membangun irigasi, dia catat itu. Dan kemudian catatannya masih diperiksa lagi. Yang meriksa bukan kita sendiri, supaya kita tidak boleh kan menipu atau korupsi gitu. Jadi diperiksalah oleh auditor dari luar, namanya BPK. Itu namanya yang disebut amanah kalau kalian belajar, supaya kalian sama. Kalau ibu kalian dikasih uang jajan, dipakai untuk apa? Lapor ke orang tua kalian, oh dipakai untuk ini, atau ditabung. Sama, dari kecil kalau kalian sudah biasa hidupnya amanah, nanti kalau makin besar juga kalian harus jaga itu, karena itu masalah kepercayaan. Jadi APBN kita besarnya luar biasa. Tahun ini karena ada COVID, lebih banyak lagi kebutuhannya. Sama seperti kalau di rumah, pas ada yang sakit pasti pengeluaran menambah. Untuk beli obat, untuk biaya ke rumah sakit. Nah, sekarang ini Indonesia sedang berhadapan dengan tantangan COVID-19. Ini yang menyebabkan belanja kita akan menjadi meningkat. Dan kemudian supaya kita menjaga masyarakat kita dari ancaman COVID ini. Makanya kita sekarang belanjanya lebih banyak, 2.738 tapi pakai triliun. Kalian bayangkan 2.738 pakai triliun. Triliun itu nolnya berapa coba? Ayo, kalau ratus nolnya 2. Kalau 1.000 nolnya 3. Ribu ya. Kalau juta nolnya 6. Jadi 100 nolnya 2. 1 juta nolnya 6. 1.000 nolnya 3. 1 juta nolnya 6. 1 miliar nolnya 9. Jadi kalau triliun nolnya berapa? 12. Jadi kita belanja 2.738 itu masih ada nol belakangnya 12, ditulisnya T triliun. Padahal kita mengumpulkan pendapatannya 1.699 triliun. Loh, kalau ibu pendapatannya cuma 1.699 tapi belanja lebih banyak, ibu dapat dari mana? Dari utang. Kenapa kok ibu utang? Bukankah utang itu jelek? Utang untuk apa? Nah, kita lihat tadi, kalau kita lihat belanjanya, kalau begitu, Bu, kalau belanjanya dikurangin saja bisa nggak? Bisa juga kita kurangi, maka kita harus betul-betul menjaga belanjanya, harus hemat, harus efektif, harus efisien, dan tidak boleh dikorupsi, tentunya, ya kan? Nah, kalau belanjanya udah dijaga, pendapatannya kurang, kita memang berhutang. Karena tadi kebutuhan begitu banyak. Untuk apa saja, Ibu? Ini gara-gara untuk COVID, kita mengeluarkan anggaran sampai 97 triliun untuk kesehatan. Kita memberikan masyarakat perlindungan, halaman 31, untuk perlindungan sosial. Apa itu perlindungan sosial? Masyarakat kita yang miskin, yang pendapatannya sangat kecil, dia diberikan pemerintah bantuan. Bisa bantuan uang, bisa bantuan dalam bentuk sembako. Sekarang masyarakat kita yang pendapatannya sedikit, tidak bisa membayar listrik karena dia nggak bisa bekerja. Maka pemerintah memberi bantuan, listriknya dibayar pemerintah, supaya mereka tetap bisa tinggal di rumah, menikmati listriknya, karena mereka harus di rumah. Anak-anak harus di rumah untuk belajar, sekolah, tapi bayar internetnya mahal, Ibu. Maka kemudian anak-anak diberikan kuota internet, supaya kalian bisa belajar. Kemudian usaha-usaha kecil, coba kalau kalian sekolah, kalian ingat nggak di sekolah kalian? Banyak yang jualan makanan kan? Sekarang mereka kan nggak bisa jualan makanan kan?
Para usaha-usaha kecil itu luar biasa sekarang mereka. Susah karena kamu nggak sekolah, karena nggak sekolah nggak ada yang jajan, nggak beli makanan. Jadi warung-warung mereka menjadi tutup. Dan ibu-ibu atau bapak-bapak yang jualan makanan di sekolah itu dalam situasi susah sekali. Maka pemerintah memberikan bantuan. Juga untuk perusahaan-perusahaan besar. Kalian sekarang nggak pernah pergi ke taman, kalian nggak pernah pergi lagi ke mall. Di tempat-tempat belanja nggak ada orang, karena orang semuanya khawatir sama COVID. Maka para penjual itu perusahaan-perusahaannya juga menjadi kesulitan. Maka pemerintah membantu mereka. Jadi dalam kondisi COVID itu banyak sekali belanja pemerintah nambah. Pemerintah membantu semua lapisan masyarakat. Dokter-dokter yang tugas, yang harus merawat penyakit atau para pasien COVID, mereka diberikan tambahan. Bahkan ada yang meninggal dan kita sangat menyayangkan, turut berduka cita atas luar biasa jasa para dokter, para tenaga pendidikan ini. Nah, ini dalam suasana susah inilah APBN mencoba untuk membantu masyarakat. Inilah yang disebut kenapa keuangan negara harus dijaga tadi. Fungsinya bendahara negara menjaga seluruh penerimaan dikumpulkan Rp1 demi Rp1, belanja dihitung dan dijaga. Dan kalau kita masih kekurangan untuk pendapatan kita memang berutang. Dan utang itu juga harus dijaga supaya nanti kita bisa mengembalikan lagi melalui berbagai pendapatan negara dari pajak yang tadi dikumpulkan lagi. Itulah cara mengelola keuangan negara. Jadi kalian semuanya menjadi orang-orang yang tahu, oh ternyata hidup di Indonesia itu cara mengelolanya seperti ini. Dan oleh karena itu kita akan perlu untuk menjaganya bersama. Nah, anak-anak kalian semuanya yang sekarang harus belajar di rumah, kalian tetap bisa menjadi anak-anak yang bisa membantu negara yang lagi susah ini. Gimana bantunya? Ya jadi anak yang belajar, itu aja sudah membantu. Kalau kalian belajar baik, kalian tetap umpamanya senang menulis, menulislah. Kalian suka menyanyi, menyanyilah. Hobinya tetap dilaksanakan, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Kalian suka olahraga, berolahragalah gitu ya. Namun tetap belajar, mengerjakan tugas-tugas. Ingat orang tua kalian juga lagi dalam situasi yang tidak mudah sekarang. Mereka bekerja harus di rumah, menjaga kalian. Jadi kalian bantuin orang tua kalian di rumah. Itu membantu sekali, ya. Dan kalau kalian mau pergi keluar, mengikuti protokol kesehatan, itu membantu pemerintah. Kalau kalian mau keluar jalan-jalan ke taman, pakailah masker tetap. Jaga jarak, tetap cuci tangan gitu ya. Di rumah menjadi anak-anak yang betul-betul menjalankan tadi kegiatan belajar, bersama orang tua. Kalau kalian punya kakak, kalian sama kakak yang baik, sama adik yang baik. Semuanya itu membantu orang tua kalian. Jadi itu anak-anak sekalian yang akan kalian semua hadapi. Saya harapkan supaya kalian bisa menjadi anak-anak yang tetap semangat. Mungkin sudah capek juga ya Bu ya. Ini sudah hampir 9 bulan kita nggak sekolah, Ibu. Nanti habis ini kalian akan bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem. Dia nanti akan cerita bagaimana mengelola pendidikan dalam situasi COVID. Sama seperti Ibu sebagai Menteri Keuangan mengelola keuangan negara dalam situasi COVID. Kita tetap jagain negara ini harus tetap jalan. Kita harus mampu membuat mereka itu semua Indonesia harus bisa mengatasi COVID ini. Jangan mudah berkecil hati, jangan mudah putus asa, atau jangan sering mengeluh, aduh ibu, bunda capek, aduh bunda aku nggak mau gitu.
Kalau kalian cepat sekali mengeluh, itu orang tua kalian juga akan menjadi susah juga. Nanti besarnya kalian menjadi orang yang mudah sekali mengeluh. Sedikit-sedikit mengeluh, ada sedikit kesulitan mengeluh. Nah, kalau kalian menjadi orang-orang yang kuat, gimana dong supaya jadi kuat? Ya kalian bilang ke hati kalian sendiri, saya adalah anak yang kuat, saya bisa ini. Nah, kalau anak-anak seperti kalian semuanya menjadi anak-anak yang kuat, yang tabah, maka Indonesia akan bisa mengatasi COVID. COVID-nya juga takut dalam hal ini sama anak-anak yang berani, yang sehat, yang pikirannya selalu positif, gitu ya. Ini yang kemudian akan menyebabkan Indonesia bisa mengatasi COVID ini. Kita bisa mengatasi apapun tantangan negara kita. Karena seperti kalian untuk mencapai cita-cita selalu ada saja tantangan. Kadang-kadang ada halangan. Kadang-kadang yang bisa membuat kita merasa, aduh kok susah banget ya. Namun kalau kalian tetap bisa semangat, kalian akan bisa mencapai cita-cita kalian. Indonesia juga begitu, negara kalian ini. Kalau kita punya cita-cita pengen membuat Indonesia menjadi negara yang keren, menjadi negara yang maju, menjadi negara yang hebat, menjadi negara-negara di mana rakyatnya bisa makmur, semuanya bisa sekolah, anak-anaknya, jalan-jalan bisa dibangun, sekolah kalian bagus. Itu hanya bisa dilakukan kalau kita bekerja keras dan tidak mudah putus asa karena sering kita dihadapkan pada tantangan. Seperti hari ini tantangannya COVID. Kita berharap sesudah COVID Indonesia akan jadi negara yang lebih kuat, lebih sehat, lebih baik. Nah, kalian juga sama, sesudah COVID kalian tetap akan menjadi anak-anak yang lebih hebat, lebih kuat, lebih pandai. Sekarang sudah ngerti bagaimana bisa berinteraksi pakai Zoom. Kalian makin bisa mendapatkan pengetahuan. Nah, ini mungkin yang saya ingin sampaikan. Sekarang saya akan tutup, coba kalau ada tanya jawab. Saya harap masih bisa kita bertanya jawab ya. Coba sekarang adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, kalau kalian ingin bertanya kepada saya sebagai Menteri Keuangan, silakan.